ada begitu banyak yang sudah kita dengarkan ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Hashim dalam keynote speech-nya, tantangan-tantangan baru juga tadi digambarkan ya seperti apa mulai dari administrasi baru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump begitu yang keluar dari Paris Agreement ini cukup mengejutkan ya sebetulnya ya. Ini artinya menambah tantangan tersendiri dalam hal peningkatan penggunaan energi baru terbarukan dan juga tentunya dalam hal pembiayaan. Tadi sempat disinggung berkaitan dengan JETP juga begitu. Nah, tapi mungkin selain tantangan-tantangan ini, apalagi kita juga ketahui bahwa di tahun 2025 challenge lain juga masih banyak begitu ya dari secara prediksi pertumbuhan ekonomi global dan lain sebagainya. Nah, mungkin sedikit ya dari Kementerian Keuangan, Bapak bisa digambarkan ya seperti apa sebetulnya challenge terbaru yang kita hadapi saat ini dan apa strategi yang bisa dilakukan baik dari pemerintah maupun juga kolaborasi bersama dari industri, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada panitia komite yang sudah mengundang kami dari Kementerian Keuangan untuk berada di sini, forum yang sangat prestisius. Jadi ini tantangan ini kan akan semakin menambah dengan kondisi saat ini dengan tambah khususnya di geopolitik, kemudian trade tension antara US dan China, terpilihnya presiden baru di Amerika Serikat, trade tension kemarin juga belum selesai, ini mungkin ada tambahan yang mungkin akan membuat lebih fragmented dari sistem supply chain global. Kemudian tentu digitalisasi ini ada sisi peluangnya, tapi juga ada sisi tantangannya bagi Indonesia sendiri yang sebenarnya ingin leapfrog tadi yang saya sangat menikmati sekali mapping yang disampaikan oleh Bapak Hasim. Nah ini mungkin digitalisasi kita harus bisa ambil dari sisi opportunity-nya, kemudian bagaimana kita manage tantangannya. Kemudian dari sisi perubahan iklim ini sangat jelas menjadi tantangan bersama secara global. Tapi kemudian bahwa dari sisi stabilitas dan keuangan, baru saja juga kita dengarkan The Fed masih mempertahankan rate di level yang cukup tinggi, jadi higher for very longer untuk kurang kondusif mungkin di sisi investasi. Tetapi kemudian kalau kita lihat bagaimana kita akan itu berjalan 30 menit saya bicara gitu. Ya. Oke. Jadi higher for longer akan tetap menjadi tantangan khususnya kepada negara emerging seperti Indonesia yang tadi disampaikan oleh Bapak Hasim untuk mencapai 8-9 sekian persen, salah satu kuncinya adalah double digit pertumbuhan dari sisi investasi. Nah ini tentunya harus ada bagaimana kita bisa menarik lebih banyak financing, tetapi di sisi lain juga yang harganya dari sisi pricing juga masuk dari sisi investasi di Indonesia yang memang potensinya besar. Jadi masalahnya tidak hanya sekedar bagaimana kita mau memasukkan saja, karena development partner kita tadi disebutkan ada dari World Bank, dari ADB, mereka ingin sekali masuk ke kita sebagai nanti bagian dari success story Indonesia. Tapi kemudian kita menantang seberapa rendah dia bisa menyediakan affordable pricing yang memang bisa masuk dari sisi investasi di Indonesia. Tentunya kalau kita bicara tentang tantangan perubahan iklim, kita akan investasi yang green dan seterusnya, komitmen kita jelas dari NDC, dari net zero dan seterusnya, tapi kemudian dari sisi pricing kita perlu juga pihak-pihak yang mau menyediakan konsensuality dari sisi financing, apakah dari filantropis atau dari bermacam-macam CIF dan seterusnya. Nah ini yang kita tantang kepada MDBs, Multilateral Development Banks, misalnya ada ADB, ada World Bank, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, bagaimana mereka juga bisa mobilisasi financing dari yang sifatnya constitutionality, karena memang ini untuk public goods, perubahan iklim, yang akan outcome-nya dinikmati memang secara global juga. Jadi
memang ada pihak maksud saya US mungkin keluar dari sana, tapi ini kebutuhan terhadap pembangunan hijau menjadi mutlak. Kita punya komitmen, tapi kita juga punya permintaan dari pihak luar untuk mampu juga menyediakan insentif khususnya dari sisi pricing untuk investasi. Mungkin yang awalnya itu dulu Mbak, makasih. Oke baik, tadi berkaitan dengan insentif sudah terpancing nih Bapak, sudah langsung menanyakan ya kira-kira seperti apa insentif yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita tahan dulu, saya akan ke Ibu Kamia ya. Ibu kita ketahui juga bahwa PLN baru saja kita ketahui bahwa dari Presiden Prabowo Subianto ya baru saja meresmikan mega proyek ketenaga listrikan dengan total kapasitas 3,2 gigawatt tersebar di 18 provinsi dan di Dirut Utama PLN Pak Darmawan juga sempat menyebutkan mayoritas adalah energi terbarukan. Ini inline ya dengan target dari pemerintah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hashim begitu ya di 15 tahun ke depan penambahan 100 gigawatt dengan 75% ini adalah energi baru terbarukan. Mungkin bisa digambarkan begitu ya dari target pemerintah ini sendiri, porsi untuk PLN dari tentunya pembangunan kapasitas ini seperti apa dan pembiayaannya akan seperti apa? Apalagi dengan challenge saat ini ya, begitu strategi-strategi baru apakah akan diterapkan oleh PLN, Bu Kamia? Terima kasih. Jadi kemarin memang tanggal 20 Januari sebenarnya bertepatan juga dengan launching perdagangan karbon luar negeri yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit. Dilakukan peresmian 37 proyek kelistrikan gitu. Dan ini terdiri bukan hanya dari pembangkit, memang ada pembangkit tenaga listrik sebesar 3,2 gigawatt, namun juga disertai dengan infrastruktur pendukungnya, yaitu gardu induk dan transmisi, jaringan transmisi. Nah, tadi disampaikan memang oleh Pak Darmo mungkin ya dalam press release bahwa hampir 90% atau sekitar 89% dari pembangkit energi terbarukan yang diresmikan kemarin memang berbasis energi bersih, baik itu dari EBT maupun juga dari gas. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Hashim bahwa gas juga kita masih membutuhkan dalam masa transisi dan gas itu sudah mengurangi sekitar 50% emisi jika dibandingkan dengan PLTU berbasis batu bara. Jadi sebenarnya infrastruktur ini, pembangkit listrik dan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ini tujuannya adalah untuk memperkokoh sistem kelistrikan di Indonesia. Jadi meningkatkan keandalan dan juga mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan istilah rasio elektrifikasi ya, di mana memang kita sudah mencapai 98% namun masih ada desa-desa yang masih belum terlistriki. Kemudian kalau kita lihat secara global pemakaian per kapita listrik itu sekitar 3,2 megawatt hour. Tapi kalau di Indonesia kita masih baru di 1,3 ya, kurang dari 1,3 megawatt hour gitu. Jadi memang kita masih rendah dibandingkan konsumsi listrik dunia, artinya masih opportunity untuk penyediaan tenaga listrik di Indonesia itu masih cukup besar. Kalau tadi emisi pun kan secara absolut kita nomor 8 di dunia, tetapi kalau secara per kapitanya kita masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Bukan berarti bahwa emisinya harus ditingkatkan ya, tetapi ini berarti bahwa Indonesia masih tumbuh. Jadi rencana penyediaan tenaga listrik ini tentunya dalam rangka mendorong target dari pemerintah juga ya untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kami memahaminya bahwa ini sebagai langkah awal dari swasembada energi juga yang dicanangkan oleh pemerintah. Oke baik, terima kasih Ibu Kamia. Dan sedikit ya, kalau misalnya kita berbicara sebelum saya ke Pak Doni dan juga Pak Tony ya, izin saya masih ke Ibu Kamia, begitu tadi berbicara sempat disinggung ya salah satu tantangan saat ini yaitu adalah dari sisi pembiayaan, utamanya setelah Presiden Donald Trump terpilih dan mencabut atau menarik diri dari Paris Agreement. Nah ini menarik ya, karena kita melihat salah satu poin dalam yang ditetapkan dalam COP27 itu adalah seperti apa pembiayaan salah satu melalui JETP begitu. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Hashim begitu ya, ini omon-omon saja, jangan diharapkan begitu, apalagi komitmennya juga sebetulnya sangat besar. Nah
JETP sendiri salah satu pembiayaannya adalah untuk proyek-proyek yang ada di PLN begitu. Nah ini seperti apa akhirnya PLN bisa menjawab tantangan ini Bu Kamia? Oh iya, tadi saya belum mengadres pertanyaan terkait pembiayaannya. Jadi memang salah satu tantangan untuk transisi energi itu benar pembiayaan. Kalau kita melihat draft atau rancangan RUPTL terbaru ya yang 2025 sampai 2034 ini belum disahkan berupa draft. Itu sekitar 2.600 triliun biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit dan infrastruktur pendukungnya dari 2025 sampai 2034. Jadi memang ini sangat besar sekali. Nah kalau terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari US, salah satunya JETP bukan hanya bersumber dari US karena kan negara pengusungnya kan International Partners Group itu ada beberapa negara Eropa juga. Memang sebenarnya keluarnya Trump dari Paris Agreement sebenarnya tidak surprising juga gitu ya karena memang beliau pernah melakukan hal yang sama di tahun 2017 dan kalau kita lihat sebenarnya permasalahan tentang kebijakan climate ini mungkin tetap akan terus ada ya, cuman leadershipnya mungkin beralih. Jadi yang tadinya dari US mungkin beralih lagi kembali ke Eropa, Uni Eropa. Dan kalau untuk PLN sendiri sumber pendanaan memang bervariasi, JETP itu salah satunya dan memang seperti disampaikan oleh Pak Hashim tadi, JETP memang sampai saat ini belum secara konkret ya membiayai proyek dari PLN. Ada yang memang mulai di-tag atau di-pledge ke JETP misalnya dari Jerman, dari Bank Pembangunan Jerman, KfW, tetapi itu memang prosesnya sebenarnya sudah dilakukan dari sebelum JETP. Jadi kita sudah berproses ketika ada JETP, ya udah ini di-pledge masuk ke JETP gitu ya. Tapi sesuatu yang baru yang datang dari JETP sebenarnya memang belum. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah kemudian inovasi apa yang PLN lakukan misalnya untuk mensupport pembiayaan ini, kami salah satunya dengan ESG ini. ESG ini membuka kesempatan untuk pembiayaan lebih luas lagi. Jadi terbuka opsi-opsi pembiayaan lain, misalnya kami sekarang sedang mengembangkan Sustainability Linked Financing Framework. Jadi sebelumnya di 2020 kami sudah mengeluarkan Sustainability Financing Framework, nah sekarang kami akan mengeluarkan Sustainability Linked Financing Framework. Kalau SLFF ini bisa langsung dikaitkan dengan KPI-KPI terkait dengan ESG. Jadi ini salah satu inovasi yang PLN lakukan untuk bisa memperlebar lagi akses terhadap pembiayaan hijau. Oke baik, terima kasih Bu Kamia dan kita berikan apresiasi tentunya untuk PLN. Nextnya saya akan ke Pak Doni ya. Pak Doni tadi sempat disinggung oleh Pak Hashim nih, salah satu yang akan terkena istilahnya apa ya, durian runtuh begitu ya. Ini salah satunya adalah Semen Indonesia begitu dengan adanya program pemerintah untuk pembangunan 3 juta perumahan. 3 juta rumah begitu ya dan ini artinya kebutuhan akan semen ini akan meningkat begitu dan tadi disebutkan proyeksinya ini sekitar 15 juta ton semen kebutuhan per tahunnya. Artinya produksi akan terus berjalan begitu dan tadi sempat disampaikan juga begitu seperti apa dari sisi pengurangan emisi perlu difikirkan juga ya oleh perusahaan. Nah, tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini dan utamanya berkaitan dengan pembiayaan Bapak. Ini seperti apa? Karena produksinya akan semakin besar mungkin akan berpengaruh juga begitu kepada sisi pembiayaan ke depannya. Baik, makasih. Jadi tahun 2022 kita sudah men-convert sekitar 6 triliun pembiayaan kita ke Sustainable Link Loan dengan ESG Framework, di mana terdapat target penurunan emisi untuk setiap tahunnya. Kalau kita memenuhi, kita akan dapat 25 basis point sampai 0,50 basis point. Kalau kita nggak mencapai, kita didenda lebih mahal. Tahun 2023 kita dapat bahkan 60 basis point karena kita mencapai target di angka 500-an CO2 kilogram per tonnya. Ya. Jadi no point of return kita karena loan kita sudah mewajibkan kita untuk melakukan penurunan emisi secara bertahap yang udah dimonitor, unless kita kena penalti. Jadi nggak usah disuruh. Artinya memang sebagian besar loan kita sudah dalam bentuk sustainable link loan, ya, yang ada ESG framework yang mesti dipenuhin. Dan kebetulan memang saat ini kita bisa mengklaim produk semen kita sudah green.
karena sudah diproduksi di angka 500-an CO2 per kilogram per tonnya dibandingkan konvensional yang udah 800 yang masih 800 kilogram CO2 per tonnya. Bagaimana bisa? Karena tadi dari sisi bahan bakunya ya, kemudian dari RDF-nya kita, sampah kota, sampah industri yang kita sebagai pengganti batu bara, kemudian plant optimizer, ini menyebabkan emisi CO2-nya turun bahkan sampai 38% dan seluruh produk kita sudah terdaftar SNI-nya. Nah, jadi komitmen kita clear ya untuk penurunan emisi, bahkan untuk yang tadi program 3 juta rumah kita sudah menyediakan yang namanya interlock brick yang bisa membuat rumah hanya dalam waktu 15 sampai 21 hari. Sistem Lego. Udah ada contoh rumahnya di Bambu Apus tipe 36 dan 3557, sudah ada contoh rumah juga di IKN, sudah ada perumahan di Sumatera Barat dan di Jawa Tengah yang menggunakannya juga. Jadi bayangkan yang tadinya 2-3 bulan bangun rumah, sekarang dengan sistem Lego kita bisa membangun rumah dalam waktu separuhnya waktunya. Artinya ya lebih hemat, lebih punya standar. Dan interlock brick ini sudah tersertifikasi uji siklik ya, kemudian ramah gempa, artinya kalau terjadi gempa penghuni punya waktu untuk keluar karena penulangannya setiap 1 meter, kemudian juga udah kuat tekannya di atas SNI. Ya tentu dengan yang tadi yang Pak Hasyim sampaikan, ya target 3 juta rumah ini menjadi visible kalau kita duplikasi mesinnya dengan konsep inti dan plasma. Mana plasmanya bisa UMKM, BUMDes, koperasi, ya, kemudian stakeholder lainnya, di mana Semen Indonesia dan grup bertindak sebagai inti menyuplai bahan bakunya, supervisi dan lain-lain. Nah ini kita mesti bicarakan secara gotong royong membuat 3 juta rumah ini menjadi dapat kita lakukan, kira-kira gitu. Oke baik Pak Doni, sedikit ya. Ini mungkin juga banyak yang penasaran begitu. Tadi udah disampaikan bahwa ini tahan gempa ya Pak ya, tadi udah ada ujinya begitu. Tapi untuk mungkin dari sisi ketahanan ya, dari risk-risk lainnya seperti apa sih Pak dari sistem Lego tadi pembangunan rumah melalui sistem Lego atau brick tadi itu bagaimana begitu? Apakah memang di satu sisi uji ketahanan overall ya ini baik dan secara cost juga gimana nih Pak? Oke. Sebetulnya kalau diizinkan video sih kita bisa videoin tuh bagaimana cara bikinnya ya, nanti ya. Jadi videonya cuma 1,5 menit ya. Bagaimana kita membuatnya? Ada? Ya, kalau videonya? boleh diputarkan. Ya. Oke, nanti kita tunggu aja Pak ya, mungkin sambil teman-teman tapi juga saya pada jelaskan. siap-siap. Rumah yang tadi, rumah tipe 36 ya MBR masyarakat berpenghasilan rendah ya, dibuat dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Sekarang hanya 21 hari. Bahkan dengan tukang yang lebih terampil bisa 15 hari. Dari biaya tukangnya sendiri udah hemat 70%. Ya. Dari sisi semennya sudah terukur. Satu rumah 36 perlu 4.000 pieces interlock. Ya, besinya sudah terukur, semennya sudah terukur, airnya terukur. Lebih efisien dan sampah konstruksinya kan lebih terkendali, Pak. Nah, Lego System ini sudah kita mulai dari semen Padang, dari tahun 2018. Nah sekarang kita bawa ke tingkat nasional untuk menjawab tantangan 3 juta rumah. Apakah lebih efisien? Iya, karena tagline kita adalah semua orang bisa membuat rumahnya sendiri. Jadi bahkan yang bukan tukang pun dalam waktu 7 hari bisa membangun sendiri Pak. Nah ini yang kita tawarkan sebetulnya. Untuk itu kita kerjasama dengan Kementerian PU dan Kementerian PKP ya untuk pelatihan tukang ya, sehingga kita bisa lakukan secara masif ya di seluruh Indonesia. Kemudian ini bisa jalan. Jadi yang dimaksud Pak Hasyim tadi, dana pembangunan itu mengalirnya ke desa tadi melalui sistem yang tadi ya, pembangunan rumah tadi. Nah untuk itu Semen Indonesia hadir sebagai yang menyediakan teknologi pembuatannya juga bahan baku. Kita sudah minta
Jadi mungkin kita tidak menjual rumah, kita menjual metode dan teknologinya dengan menggunakan bahan baku semen dan turunannya yang sudah lolos uji gempa ya, kecuali yang Palu yang liquefier seluruh Indonesia bisa ya, kuat tekannya, kemudian udah lewat uji keliling teknologi ya. Jadi apakah lebih efisien? Dari sisi jangka waktunya aja udah lebih efisien, tapi biarlah marginnya dinikmati oleh para pelaku di masing-masing daerah. Kami hanya berkepentingan menjual semennya Oke, dan baik. teknologinya. Baik, terima kasih, kita berikan apresiasi untuk semen Indonesia. Menarik ya untuk kita simak seperti apa tadi peran dari masing-masing pihak ya untuk bersama-sama kita bisa berkolaborasi meningkatkan dan terus menggenjot ya penggunaan aspek-aspek ESG dalam berbagai sisi ya, tadi dari sisi regulator tentunya dengan kebijakan-kebijakan, kemudian juga dari PLN yang terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan energi bersih, kemudian juga dari Semen Indonesia melalui inovasinya, dan tentunya dari Freeport Indonesia ya Pak Tony Wenas ya, dengan berbagai proyek yang ada, salah satunya kemarin adalah smelter single line terbesar ya yang ada di Gresik juga, ini akan berperan lebih besar lagi dalam hilirisasi di dalam negeri begitu. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin aspek ESG-nya Pak Tony ya, apa sebetulnya langkah-langkah dari Freeport Indonesia untuk terus meningkatkan aspek dari ESG dan mungkin dari sisi pembiayaan juga ya, sekaligus pembiayaan hijau, rencananya akan seperti apa dan yang sudah dilakukan sejauh ini seperti apa? Terima kasih. Senang bisa hadir di acara ini. Jadi kalau ditanya ESG-nya seperti apa, panjang ceritanya, nggak cukup waktunya. Tapi in a nutshell adalah bahwa kami meyakini, saya juga meyakini bahwa tidak ada satu perusahaan pun yang dapat survive, dapat berhasil di tengah masyarakat dan lingkungan yang gagal. Jadi masyarakatnya juga harus berhasil, lingkungannya juga harus berhasil. Apalagi industri atau usaha yang bergerak di sektor yang ekstraktif ya, mengekstrak sesuatu. Jadi memang mau tidak mau itu harus di-embedded di dalam bisnis plan-nya mengenai social, mengenai environment dan juga governance-nya. Mungkin beberapa contoh sederhana mengenai social ya, bahwa yang kami lakukan terutama di hulu di Papua sana adalah bahwa masyarakat Papua 7 suku di sana itu mereka berobat gratis sudah dari 30 tahun yang lalu, kami yang tanggung semuanya. Sampai hari ini walaupun udah ada BPJS menanggung sebagian besarnya masih kami yang tanggung. Itu kunjungan pasiennya 200.000 pasien per tahun. Dan tentu saja program ekonomi juga yang kami lakukan di sana adalah ada sekitar 200 UMKM binaan kami, bahkan ada beberapa yang sudah jadi konglomerat lokal, yang revenue-nya ada asetnya sudah ratusan miliar rupiah. Jadi dari nol ya, from zero to hero. Kemudian total dari 200 UMKM yang kami bina itu sudah revenue-nya 400 miliar setahun. Jadi cukup besar dan bukan hal yang mudah, ini berwaktu lama juga kita untuk membangun. Dan tentu saja juga program pendidikan yang tidak kalah pentingnya, karena kesehatan, pendidikan, dan ekonomi adalah satu kesatuan yang merupakan dasar dari keberadaan atau keberdayaan masyarakat. Ekonomi, kesehatan, pendidikan itu satu hal yang saling menjadi satu kesatuan. Dan pendidikan tentu saja ada lebih dari 1.200 beasiswa per tahunnya khusus orang asli Papua. Dari mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat doktoral yang termasuk ke luar negeri. Dan juga yang menariknya adalah kami telah membangun sekolah, kami menyebutkan sekolah Taruna Papua. Ini kebetulan ada taruna-tarunanya. Tapi intinya adalah satu boarding school di Papua, 100% anak Papua, khususnya dari daerah 7 suku yang dimana kami berada, itu mereka diberikan pendidikan nasional plus ya, kurikulum merdeka plus, plusnya itu adalah dalam bahasa Inggris juga diberikan, sehingga kita bisa melihat di sana anak-anak yang umur 10 tahun, 9 tahun itu anak-anak asli Papua yang lancar berbahasa Inggris.
dan mereka juga diberikan makanan, ini bukan dalam kaitannya dengan program makanan bergizi gratis, tapi mereka juga diberikan fooding karena mereka tinggal di asrama yang kita bina di satu tempat sekitar 10 hektar, itu juga supaya apa? Supaya mereka anak-anak pendidikan dasar itu sangat penting karena ini adalah dasar bagi mereka untuk dapat berkembang lagi ke tahap yang berikutnya yaitu pendidikan tinggi. Jadi kita fokuskan di situ dan sekarang itu baru 8 tahun, jadi kelulusannya baru mulai tahun pertama kelulusannya ini, tapi itu menjadikan model. Di samping juga ada 5 asrama yang kami kelola, baik di Tembagapura, ada di Semarang juga, khusus untuk masyarakat Papua. Mungkin saya stop sampai di situ dulu, itu masalah. Dan dari segi governance tentu saja sedikit aja mengenai governance, bahwa governance di kami itu sangat-sangat ketat karena sertifikasi yang kami miliki adalah sertifikasi antara lain Copper Mark. Copper Mark itu sertifikasi mengenai tambang tembaga yang sangat ketat, salah satu yang paling ketat di dunia. Di samping juga ada Principle of Business Conduct yang kami berlakukan, seluruh karyawan kami harus 100% setiap tahun mengikuti training itu, dan itu sangat rinci, bukan hanya soal anti korupsi tapi lebih kepada Principle of Business Conduct, bagaimana harassment itu tidak boleh dilakukan, bagaimana kita merespek gender, menghargai gender dan tidak boleh saling menghina dan lain sebagainya. Itu sangat ketat, di samping tentu saja integritas dan kejujurannya. Dan itu semuanya saya tambahkan lagi dengan, ini kaitannya dengan pembiayaan. Kami tidak memiliki green financing, tapi dalam financing yang kami miliki khususnya dalam pembangunan smelter, kita Freeport Indonesia kebetulan almost zero debt, kita nggak ada utang, nggak ada pembiayaan dari internal sendiri, tapi dalam rangka bangun smelter yang hampir 4 miliar dolar itu, kalau dikaitkan dengan yang tadi Pak Hasim katakan, itu 4 miliar dolar kita invest dalam negeri, di Jawa Timur khususnya, ini multiplier efeknya besar sekali. Tapi pembiayaan yang kami dapatkan, saya melakukan roadshow itu ke beberapa tempat untuk mencari investor mau beli global bond kami, itu 90% pertanyaannya adalah mengenai ESG. Bukan mengenai produksinya berapa, revenue-nya berapa, mengenai ESG. Karena produksi revenue mereka udah bisa ngitung sendiri kalau harga sekian, produksi sekian berapa, net profitnya berapa. Tapi ESG itu 90% pertanyaan adalah mengenai ESG. Dan pertanyaannya sangat detail dan hampir seluruh investor itu menanyakan hal yang ESG. Saya stop sampai di situ dulu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tony, kita berikan apresiasi tentunya untuk Pak Tony Wenas. Baik, menarik tadi sudah kita dengarkan bersama ya seperti apa langkah-langkah dari Freeport untuk penerapan unsur-unsur ESG ya, aspek-aspek ESG, dan tentunya saya yakin juga sebetulnya di tiap-tiap perusahaan begitu baik PLN kemudian juga Semen Indonesia juga pasti sudah banyak begitu langkah-langkah ESG yang dilakukan. Sedikit tadi Pak Doni ya sudah siap videonya, tapi mungkin boleh sambil dijelaskan Bapak ya, boleh sambil diterangkan seperti apa prosesnya berjalan dan kita akan simak bersama seperti apa proses pembangunan rumah tadi menggunakan sistem Lego ya Pak ya, interlock bricks ya Pak. Ya, inilah hebatnya insinyur kita ya. Para insinyur kita ketika Covid nggak ada kerjaan, kemudian demand juga kondisinya juga oversupply, mulailah membuat sebuah ide-ide terobosan dengan Lego system. Nanti suaranya. Oke, boleh suaranya sedikit sambil mungkin boleh sambil dijelaskan juga Pak. Jadi ini pondasi ya. Untuk masa depan. Precise Interlock Brick. Ini yang kita bangun di IKN. Pembangunan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih hemat. Ini kita bangun dalam waktu 15 hari. Ini yang tadi uji ketahanan Indonesia, gempa. SIG hadir dengan teknologi inovatif ini yang di IKN Bapak. Ini di IKN di Bambu Apus. Alam dan Ini ada. menciptakan Ini bangunan kita lihat yang tangguh untuk masa bagaimana depan. sistem Lego sistemnya. Precise Interlock Brick. Ini sudah diimplementasikan di beberapa tempat ya Pak. Lebih kuat dan tengah pesatnya pembangunan di Indonesia, SIG hadir dengan teknologi inovatif yang mempercepat jadi sistemnya Lego dan menjaga diikat per 1 kelestarian meter alam, dan menciptakan bangunan yang tangguh untuk masa depan. Precise Interlock Brick. Inovasi yang membuat pembangunan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih ada hemat. video yang
terbukti cocok Oke. untuk daerah Ya. rawan. Itu dia. Tadi tapi pertanyaannya sedikit Pak, untuk aliran mungkin listrik, air, nah itu Ya. gimana tuh Pak? Jadi sistem ini knockdown di mana pipa listrik dan aliran sudah ada dalam interlocknya itu sendiri. Jadi nggak perlu untuk dipaku kemudian dilobangin karena dialirin melalui sistemnya itu. Ya. Jadi tinggal menentukan titik-titiknya di mana, titik airnya, titik listriknya, udah ada pre-design duluan. Ya. Nanti yang menariknya karena ini Lego system, kalau ini mau dibongkar dan ditambah, cukup atapnya aja dilepasin, 80% dari dindingnya bisa diselamatkan dan bisa disusun ulang. Kalau yang model biasa, kan langsung kita rubuhin dindingnya. Nah ini ramah gempa dari PUPR, tadi ada uji sikliknya ya di seluruh Indonesia. Ramah gempa itu artinya bukan welcome, gempanya welcome, tapi kalau dinding yang biasa langsung rubuh karena tulangannya per 1 meter ya. Jadi memberikan ketahanan pada saat gempa sehingga penghuni punya waktu untuk keluar rumah ya. Dan standar MBR kalau kita bisa lihat tadi di stop ya, di stop bentuk rumahnya ada gambarnya, mungkin Pak Eka bentuk gambarnya. Rumah MBR itu sudah seperti rumah sultan Pak, tapi harganya MBR. Ini yang tadi kita bangun tadi, kalau bisa dilihatin tapi di post rumahnya ya, kita lihat, kita bandingkan rumah MBR yang dibangun saat ini, dijajarin sama rumah kita pernah nih di satu perumahan, kita kasih, udah dibangun separuh dengan menggunakan konvensional, terus kita kasih rumah contohnya kita. Pemilih memilih rumah kita, ya untuk dibangun. Kalau bisa ada yang di freeze bentuknya seperti apa, jadi bisa kelihatan itu bedanya antara rumah yang kita bikin. Kenapa? Karena kita pabrik semen. Kita mengerti kekuatan dari semen itu sendiri, kemudian sistem, kenapa ini bisa cepat? Karena nggak perlu backcasting. Jadi sistemnya sendiri sudah menjadi penyangganya. Jadi nggak perlu 14 hari untuk kering.